Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas dari lanjutan turnamen yang sedang berlangsung di Swedia, Tap and Sigmund, antara Magnus Carlsen berhadapan dengan Zujiner. Kemarin Magnus Carlsen kalah melawan Jordan Van Foreest. Kalian bisa lihat ulasannya di konten RL Chess, teman-teman. Magnus Carlsen berhadapan dengan Zujiner. Buat teman-teman yang belum tahu, Zujiner adalah pemain catur yang pernah menempati peringkat 2 dunia di kategori wanita tahun 2025. Dia pernah juara dunia junior. Dia pernah menjadi pemain termuda yang tampil di FIDE World Cup dan pernah memenangi FIDE Women Grand Prix ya teman-teman, dan baru saja peringkat 3 turnamen FIDE kandidat di kategori wanita yang baru berlangsung di Cyprus, teman-teman. Nah, jangan lupa jangan di skip iklannya dan jangan lupa di like dulu, di share, kasih hype untuk video ini biar saya terus semangat bikin konten. Magnus Carlsen mulai dengan langkah kuda ke petak F3 melawan Zujiner ini. Ya, apa tuh kuda F3? Kuda F3 adalah Reti opening atau King's Indian attack ya. Di sini dilanjutkan dengan G3 langkah Magnus Carlsen. Jadi setelah kuda F3 hitam menjawab dengan D5, Magnus G3 hitam kuda F6 dan Magnus Bishop G2 hitam C5. Nah, apa sih kelebihan teori ini? Ini adalah sistem pembukaan hyper modern yang sangat populer. Kelebihan untuk putih, fleksibilitas tinggi. Putih tidak langsung berkomitmen mendorong pion tengah, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan respon hitam. Kedua, sistem universal. Anda tidak perlu menghafal banyak teori pembukaan yang rumit, karena susunan buahnya hampir selalu sama. Ketiga, keamanan raja terjamin. Dengan melakukan fianchetto atau gajah keluar lewat sayap, gajah ke G2 ini, dan rokade pendek di awal, Raja Putih sangat aman dari serangan kilat, serangan cepat gitu ya. Jadi nggak ada early attack dari lawan kita. Kemudian yang terakhir adalah potensi serangan balik yang kuat. Putih seringkali melancarkan serangan sayap raja yang mematikan di permainan tengah menggunakan dorongan pion E4 E5. Tapi ada juga kekurangannya, teman-teman. Apa sih kekurangannya? Kurang agresif di awal, permainan cenderung lambat, mudah dinetralkan. Nah, kenapa gitu ya, kurang agresif? Putih ya pelan-pelan gitu ya. Permainan cenderung lambat. Jika hitam bermain solid, posisi akan menjadi sangat tertutup dan membutuhkan kesabaran posisi yang tinggi. Mudah dinetralkan, pemain hitam yang berpengalaman tahu cara menyusun pertahanan yang kokoh untuk meredam serangan putih. Apakah Zujiner melakukan itu? Nah, buat pemain hitam beda lagi nih kelebihannya. Bebas menguasai ruang pusat, banyak pilihan setup, mudah menyamakan kedudukan. Tapi ada kekurangannya juga, sulit membaca rencana putih, rentan terkena pawn storm, badai pion, teman-teman. Kemudian tidak ada target serangan. Jadi, apa yang terjadi di game ini? Langsung aja kita bahas. Semoga rangkuman tadi tentang teori ini menambah skill teman-teman ya. Karena RL Chess selalu belajar untuk teman-teman ketika menonton RL Chess akan mendapatkan sesuatu, ilmu pastinya. Setelah C5, putih mengamankan raja, kemudian hitam mainkan langkah gajah fianchetto juga ternyata dengan G6. Putih D3, Bishop G7, kemudian putih kuda B ke petak D2, hitam kuda ke petak C6. Putih ini nih biasanya menyerang lewat pion center E4. Hitam rokade, kemudian putih benteng S1 dan hitam D4. D4 mau ngapain ya? Seperti yang tadi saya bilang ya. Hitam menyusun posisi yang rumit ya, yang tertutup dengan D4 ini. Putih E5, hitam kuda D5. Nah, lihat waktunya ya teman-teman ya. Baru 9 langkah tapi waktunya tinggal 1 jam. Berarti 30 menit dihabiskan untuk 9 langkah. Ini formatnya 90 menit untuk 40 langkah pertama. Dan ada bonus waktu 30 menit plus 30 detik setelah langkah ke-40. Ya, kuda D5 kemudian putih A4 dengan tujuan mencegah B5. Kuda mau ke petak C4. Kemudian hitam menjawab dengan langkah H6. Putih kuda ke petak C4. Kemudian hitam gajah ke petak E6. Ya, jadi tadi H6 untuk mencegah kuda G5, teman-teman. Kemudian langkah 12 putih gajah D2. Hitam di sini membuang langkah ya. Harusnya menteri D7 dengan ide menukar gajah di sini. Tapi kuda B6. Magnus mainkan langkah B3. Harusnya kuda 5 lebih tepat. B3. Tujuannya apa? Kalau dimakan lagi dengan pion B, membuka jalur ini, menguasai petak D5. Kan ingat kekuatannya dari sini, guys. Akhirnya sadar itu Zujiner cepetan tobat ya dengan kuda D5 balik lagi. Untung dia nggak ngerasa kalau itu wasting move ya. Nah, kuda D5 memang udah bener kudanya di petak center. Ngapa dia balik-balik ke sana, ya kan?
Nah, Magnus Carlsen lanjutkan dengan jalan kuda H4 ikutan, jadi salah juga di Magnus. Harusnya menteri C1 langsung. Kuda H4 kemudian dijawab G5, tapi Magnus juga mungkin punya tujuan untuk memprovokasi ya, memprovokatif. Ini ada dalam permainan catur tuh ada langkah namanya provokatif. Untuk apa? Untuk memancing struktur berubah dari posisi lawan. Akhirnya kan pion maju, kuda F3, kemudian hitam queen D7, putih H4. Jadi Magnus bisa bongkar gini. Ya walaupun hitam masih bisa dengan G4, kuda mundur dan H5. Great move terus nih Sujinar. Putih akhirnya queen C1, tinggal 15 menit Magnus, hitam F6. Nah sebenarnya ini kesempatan untuk Sujinar ya di langkah ke-18 ini. Sisa waktunya 20 menit. Sujinar harusnya di sini bisa unggul lebih besar dengan jalan F5. Tujuannya mau bongkar lewat F4. Dengan setup nanti benteng naik ke petak F7, benteng kemudian double rook ya. Tapi ya karena aura Magnus kali ya, aura sih. Iya, aura Magnus akhirnya Sujinar mainin langkah F6 ya, takut juga ya. Padahal di sini makan pun nggak ada masalah buat putih karena kan double pawn juga dan pion petak G5-nya lemah. Magnus gajah 6, Sujinar benteng F7. Magnus mainin langkah harusnya makan F3 dimainin, langkah yang kurang tepat, dan di sini harusnya Sujinar mainin langkah raja ke petak H7 dengan tujuan pertukaran gajah. Kemudian dimakan lagi dengan benteng, ada ancaman pada petak G3. Kalau misalkan putih F4, F5 akan menjadi posisi yang rapat untuk kedua pemain. Dan ini bagus buat hitam. Begitu katanya, karena kan hitam solid banget di sini, teman-teman. Tapi apa yang dilakukan oleh Sujinar? Sujinar malah seperti orang bingung. Karena waktunya tinggal dikit mungkin. Dia mainin langkah takut gajah H8. Kemudian putih makan pion F6. Sujinar makan lagi pakai gajah, harusnya pakai pion. Bikin petak lemah di petak G5 dan E5. Putih makan pion G4, dimakan lagi, dan gantian Magnus Carlsen yang menguasai jalannya permainan dengan gajah G5. Hitam kemudian gajah mundur lagi, ya kan? Harusnya benteng datang dong. Tapi nggak tahu kenapa malah mundur. Kemudian putih lakukan manuver kuda F1. Jadi harusnya tadi Magnus gajah 4 aja langsung. Kuda F1, hitam tidak menemukan langkah, ya hitam menemukan langkah tepat, kuda C3. Kemudian Magnus lakukan manuver kuda F ke petak D2. Hitam menemukan langkah yang tepat kembali untuk unggul kembali dengan gajah D5. Putih kuda E4. Tapi hitam tidak menemukan langkah intermediate ya, yang sulit untuk ditemukan. Kalau nemu nih mantep banget nih game ini. Coba tebak ada langkah apa? Ada langkah ini guys. Boom, sacrifice rook. Susah ya. Tujuannya apa tuh? Kalau dimakan lagi. Ya, menteri mau masuk ke petak H3 ancam checkmate. Kalau misalkan di sini putih raja H2 jaga petak sini, maka kuda E2. Kalau queen ke petak D2, maka gajah 4 dimakan lagi dan akan queen G4, ancam pion G3. Ah, ini bakal gokil banget sih. Ya, untungnya hitam tidak melihat di sini dan malah melakukan gajah makan E4. Ya jelas menguntungkan buat Magnus dengan gajah makan gajah. Kemudian benteng A ke petak F8, gajah ke petak H6, menteri ke petak C7, ancam cek G3, putih queen ke petak G5, dan ini pertandingan yang menarik dengan benteng G7. Great move 2 kali dimainkan oleh Sujinar. Putih makan, hitam dapat pion G3, Magnus masih bisa menutup dengan bishop. Hitam mainkan gajah makan gajah, kemudian raja H1, benteng masuk ke petak F2, great move kembali. Magnus lakukan langkah great move juga, ancaman discover check dan dapat queen. Hitam mainkan langkah yang salah, harusnya raja F8 tapi E6. Apa yang salah? Putih benteng A ke petak F1. Great move lagi. Ya, kalau di sini hitam makan pion di petak C2, maka H5 akan maju terus. Apabila raja ke petak H7 pun ada benteng masuk ke petak F7. Jadi di sini hitam mainkan langkah kuda ke petak E2, putih makan benteng, makan lagi dengan queen, benteng pindah ke petak A1 ya. Kalau benteng F1 ada kuda G3 ya. Ada kuda ke sini. Kemudian hitam di sini harusnya raja F8 tapi udah unggul buat putih ya. Kuda G3 dimainkan, raja H2, waktunya juga makin kritis. Baru 37 langkah, kuda F5 dimakan pion G4, queen makan C2, benteng ke petak E1, kuda ke petak D8 mundur menjaga pion, putih benteng E2 dimakan pion D3 dan boom langkah ke-41. Ada tambahan waktu sekaligus hitam sulit untuk menyelamatkan posisinya. Kenapa tuh? Karena ya mau gimana lagi setelah gajah 4. Kalau dia menteri makan B3, maka gajah makan F5. Kalau dimakan ada benteng E8. Kalau dia makan C4 ada benteng G2.
Akurasi dari putih Magnus 92%, nggak bagus-bagus amat ya. Kemarin kan Magnus sempat tinggi juga. Hitam 85,8%. Sayang sekali Zujiner yang baru saja mengalahkan Andy Woodward tidak bisa menjaga momentumnya. Sempat memiliki posisi unggul tapi lawannya Magnus Carlsen auranya mungkin membuat ketar-ketir dia ya. Bikin dia dek. Apa komentar kalian? Jangan lupa nonton lanjutan babak berikutnya, dan dengan hasil ini maka Magnus menjaga peluangnya untuk juara di turnamen yang sifatnya undangan ini. 3,5 dimiliki oleh dua pemain, Arjun dan Yagiskan, kemudian Nodirbek Abdusattorov dan Magnus dengan 3 poin. Jordan Van Foreest kalah 2,5 dan Andy Woodward 2,5, Zujiner 1,5 dan Neal setengah poin. Babak ke-6 akan jadi babak yang menarik. Magnus akan berhadapan dengan Andy Woodward, pecatur Amerika. Apakah Magnus bisa menang? Zujiner aja bisa, masa dia nggak bisa? Ya, jangan lupa nonton. Jam berapa waktunya? Jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di YouTube RL Chess. Oh iya, saya dalam perjalanan kereta ya. Ya, saya coba siarkan lah teman-teman. Apa komentar kalian? Jangan lupa bantu share-share ya guys. Dukung terus RL Chess dan jangan di skip iklannya.